Kita nanti dipanggil Tuhan, yang kita tinggalkan hanya nama kita. Apa nama baik atau nama tidak baik. Presiden Prabowo Subianto geram betul dengan praktik korupsi yang menggila di negeri ini. Sebab praktik culas itu dipercaya berpotensi besar merugikan masa depan bangsa. Itu mengapa di berbagai kesempatan Presiden tak jemu menegaskan pihaknya akan menindak tegas tikus-tikus Republik yang tak punya hati menggerogoti uang rakyat. Spirit itu senapas dengan asta cita yang memancangkan kehendak kuat mewujudkan pengokohan ideologi demokrasi, mendorong kemandirian bangsa hingga memperteguh pembangunan sumber daya manusia. Pasti tiap institusi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Semua institusi, jangan kita khawatir. Jangan ada loyalitas jiwa kors yang keliru. Kita mau lindungi anggota kita padahal dia salah. Seluruh institusi bisa berkorban. Jadi saya menghimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya yang pernah menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Seruan senada tidak hanya digaungkan Prabowo di kalangan lokal anak bangsa, tetapi juga dikumandangkan ke mancanegara. Prabowo yang kemudian berkesempatan berpartisipasi di Forum International World Government Summit 2025 pada medio Februari lalu menegaskan pihaknya tidak akan ragu membasmi para pelaku korupsi. Berbicara via daring tak menghalangi Prabowo menegaskan komitmen bakal menggunakan seluruh tenaga dan wewenangnya untuk membasmi korupsi karena dipandang layaknya penyakit. But the corruption level of my country is very alarming, to say the least. And that's why I'm determined to use all the energy, all the authority invested in me by my constitution to try to overcome this disease, which I think is the root of all the decline in the sectors that you mentioned, our education sector, research and development, is because of the basic illness of corruption. Penegasan Presiden tampaknya bukan omon-omon. Sederet oknum yang mencoba bersiasat curang lewat institusi bisnis plat merah merasakan konsekuensinya. Salah satu contoh yakni kasus dugaan korupsi di Pertamina yang direspons dengan langkah cepat Kejaksaan Agung dalam mengusut dan menetapkan para tersangka belum lama ini. Praktik nakal di Pertamina itu menyangkut tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang dianggap merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Upaya itu diakui menyuguhkan potret komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam menegakkan hukum tanpa kompromi. Adanya kerugian negara ekspor minyak mentah dalam negeri. Jadi ekspor minyak mentah dari dalam negeri yang tadi malam saya sampaikan bagian dari K3 ya, K3S. Kemudian yang kedua, kerugian negara akibat impor minyak mentah melalui dimut atau broker. Jadi pada saat yang sama bagian K3S itu dijual ke luar negeri dengan alasan harganya tidak masuk HPS, ya, melebihi HPS, kualitasnya tidak sama, tapi pada saat yang sama, waktu yang sama, justru Pertamina mengimpor minyak mentah dari luar
negeri. Apa? Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Menguapnya nominal dalam jumlah fantastis, yakni lebih dari 193 triliun rupiah, menunjukkan adanya persoalan serius menyoal pengelolaan sektor minyak dan gas di Indonesia. Sedangkan sektor migas diketahui sebagai sumber utama pendapatan negara dan energi vital bagi perekonomian nasional. Maka penegakan hukum yang tegas dan tak pandang bulu memiliki arti penting guna memulihkan kepercayaan halayak terhadap pengelolaan kekayaan alam Nusantara. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa. Sokongan penuh Presiden Prabowo Subianto terhadap upaya bersih-bersih di sebuah lini termasuk sektor korporasi membuat langkah para penegak hukum mengungkap pelaku curang menjadi lebih ringan. Pengungkapan kasus dugaan korupsi di Pertamina oleh Kejaksaan Agung menyoal tata kelola minyak mentah seakan membuka mata bagaimana para tersangka tega mencederai rasa bangga akan produk anak bangsa. Kita nanti dipanggil Tuhan, yang kita tinggalkan hanya nama kita. Apa nama baik atau nama tidak baik. Komitmen Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan bersih-bersih terhadap segala bentuk praktik korupsi membuat kiprah para penegak hukum kian gesit. Kejaksaan Agung pun kembali unjuk gigi mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina periode 2018 hingga 2023. Para pelaku culas mengincar celah impor, mempermainkan harga. Itu 5 tahun, sejak tahun 2018 sampai dengan 2023. Ya, itu sekarang penyidikan sedang berlangsung. Ya, adapun modus yang sampai saat ini ditemukan oleh penyidik, yang pertama adalah adanya kerugian negara ekspor minyak mentah dalam negeri. Jadi ekspor minyak mentah dari dalam negeri yang tadi malam saya sampaikan bagian dari K3, ya, K3S. Penyidik Kejaksaan Agung semula menetapkan 7 tersangka kasus dugaan korupsi minyak Pertamina yang merugikan negara hingga lebih dari 193 triliun rupiah. Pengusutan lebih lanjut kemudian menetapkan 2 tersangka baru yang merupakan petinggi PT Pertamina Patraniaga. Mereka adalah Direktur Pemasaran Maya Kusmaya dan Wakil Direktur Trading Operations Edward Korne. Tersangka MK, saya singkat ya biar cepat ya, dan tersangka EJ atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92 sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Tersangka MK dan EJ melakukan pembayaran impor produk kilang
yang seharusnya dapat menggunakan metode term atau pemilihan langsung dalam waktu jangka panjang sehingga diperoleh harga yang wajar, tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan metode spot atau penunjukan langsung harga yang berlaku saat itu sehingga PT Pertamina Patraniaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau DEM. Ihwal kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga lebih dari 193 triliun rupiah itu salah satunya dengan merekayasa produksi kilang agar tidak memenuhi target sehingga mendapat persetujuan impor minyak. Rifa Siahaan, Sani Dinar Saifuddin, dan Agus Purwono ditengarai sebagai dalangnya. Saat bersamaan, ketiganya juga diduga menciptakan keadaan seolah ada penolakan produksi minyak mentah dalam negeri oleh kontraktor. Dihadapkan pada ketersediaan yang dipandang tidak mencukupi, impor pun ditempuh. Praktik lancung yang dilakukan ketika tersangka berlanjut impor dijalankan dengan lebih dulu mengondisikan pemenang demut atau broker minyaknya. Kerugian negara akibat impor minyak mentah melalui demut atau broker. Jadi pada saat yang sama bagian K3S itu dijual ke luar negeri dengan alasan harganya tidak masuk HPS, ya, melebihi HPS, kualitasnya tidak sama. Tapi pada saat yang sama, waktu yang sama, justru Pertamina mengimpor minyak mentah dari luar negeri yang harganya 3 kali lipat lebih tinggi daripada minyak mentah yang diekspor. Begitu impor dijalankan, ratusan triliun rupiah jadi bancakan. Laku culas turunannya yakni terjadinya markup atau penggelembungan harga kontrak pengiriman minyak impor dengan tambahan fee antara 13 sampai dengan 15%. Tersangkanya yaitu Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yogi Finandi dan Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keri Andrianto Riza. Alhasil, harga impor dipatok tinggi melalui mekanisme persekongkolan. Tersangka MK dan tersangka EC mengetahui dan menyetujui adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping sehingga PT Pertamina Patraniaga mengeluarkan fee sebesar 13% sampai dengan 15% secara melawan hukum. Dan fee tersebut diberikan kepada tersangka MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa dan tersangka DW selaku komisaris PT Navigator Katulistiwa. Persoalannya korupsi di Pertamina yang sedang diselidiki di Pertamina ini kan bukan hanya korupsi bahan bakar, tapi juga ada dugaan korupsi terkait dengan digitalisasi SPBU. Nah, selanjutnya juga ada soal jual beli gas. Nah, ini begitu banyak korupsi yang seperti ini sepertinya kan tidak mungkin dilakukan oleh atau dua orang. Ini terkait dengan orkestrasi menurut saya. Contohnya aja pada korupsi bahan bakar minyak BBM yang sedang diselidiki yang lagi ramai yang diduga merugikan negara tuh hingga 1.000 triliun. Itu melibatkan setidaknya 3 subholding. Pertama, Pertamina Patraniaga, kedua Pertamina International Shipping, ketiga Pertamina Kilang Internasional. Nah, kemudian mitranya sendiri dari swasta itu ada 3 perusahaan, tapi orangnya itu saling menjabat sana sini gitu loh, saling terkait. Nah, ini menunjukkan menurut saya memang yang ada yang orkestrasi dan ini orangnya memiliki kekuasaan di atas dirut subholding. Meredakan kegaduhan, pihak PT Pertamina Persero menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang. Pertamina menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dan mendukung langkah hukum yang tengah berlangsung. Sekali lagi, mewakili keluarga besar Pertamina,
kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami akan terus berkomitmen untuk melakukan dan memperbaiki agar supaya tata kelola Pertamina lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pemberantasan korupsi demi kepentingan rakyat. Presiden mafhum di setiap institusi selalu ada pihak yang baik dan tidak baik, tanpa terkecuali Pertamina. Diakui pesona perusahaan minyak plat merah itu bagaikan gula bagi semut-semut koruptor. Ditambah tercecer celah bagi sejumlah oknum culas. Mencuatnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama yang membuat negara boncos lebih dari 193 triliun rupiah tak pelak mengagetkan halayak. Bahkan kerugian itu disebut-sebut hanya sepanjang 2023 saja. Sedangkan praktik lancung itu sudah berlangsung dari 2018 silam. Jika pendekatan itu yang dipakai sepanjang periode 2018 hingga 2023 itu diperkirakan negara tekor hingga 1 kuadriliun rupiah. Akibat perbuatan tersangka MK dan tersangka EC bersama-sama dengan tersangka RS, tersangka SDS, tersangka YF, tersangka AP, tersangka MKAR, tersangka Dewi, tersangka DRJ mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 193,7 triliun yang bersumber dari komponen sebagaimana yang telah disebutkan beberapa waktu yang lalu. Bukan kali ini saja Pertamina didera permainan kotor oknum petinggi dan rekanannya. Pada periode 2011-2014 silam, perkara korupsi pengadaan LNG di Pertamina menyeret mantan Direktur Utama Galaila Karen Kardina atau akrab disapa Karen Agustiawan sebagai tersangka. Karen disangkakan secara sepihak memutus kontrak perjanjian pengadaan LNG tanpa kajian dan analisis komprehensif. Pada Selasa, 19 September 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Karen sebagai tersangka. Akibat kasus ini, negara ditaksir merugi hingga 140 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,1 triliun rupiah. 9 bulan kemudian, Senin 24 Juni 2024, Karen dijatuhi pidana penjara 9 tahun dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Galaila Karen Kardina alias Karen Agustiawan tersebut di atas terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dengan pidana 3 bulan. Pihak Karen Agustiawan yang kemudian mengajukan kasasi, putusan Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman dari 9 tahun menjadi 13 tahun. Sementara pada 2019 lampau, KPK mengungkap kasus suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services. KPK kemudian membidik Managing Director PES periode 2009-2013 Bambang Irianto sebagai tersangka. Bambang disebut telah menerima fulus pelicin tidak kurang dari $2,9 juta Amerika Serikat melalui rekening perusahaan Siam Group Holding yang berkedudukan hukum di British Virgin Island. Suap digelontorkan lantaran Bambang dipandang telah membantu pihak Kernel Oil perihal kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang kepada PES di Singapura dan pengiriman kargo. Tersangka BTO bersama sejumlah pejabat PES menentukan rekanan yang akan diundang mengikuti tender. Salah satunya adalah National Oil Company yang sering diundang untuk mengikuti tender dan akhirnya menjadi pihak yang mengirimkan kargo untuk PES, yaitu adalah Emirates National Oil Company yang namanya ENOC. Diduga ENOC merupakan perusahaan bendera yang digunakan pihak perwakilan. Itu memang boleh dia Pak, maksudnya invest ke sana. Ya kalau dilakukan dengan niat yang baik ya boleh saja. Merugikan negara tidak hanya membelit Pertamina maupun subholdingnya, namun juga entitas lain. Barisan penegak hukum juga pasang mata, membidik dan menjerat para pelaku untuk kemudian dilakukan penyelamatan uang negara demi kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, melejut para penegak hukum menggebuk pelanggar aturan. Gerak aparat penegak hukum tak hanya tertuju di kasus dugaan korupsi di Pertamina Subholding yang belakangan ini terdengar nyaring. Aparat juga mengarahkan bidikan ke sejumlah korporasi pelat merah lainnya. Di situ, aparat mengendus ada yang tidak beres di balik salah satu praktik konstruksi yang berpusat di HK Tower ini. Kamis, 20 Februari 2025,
Bareskrim Polri melalui Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor menggeledah kantor PT Hutama Karya Persero yang berdiri megah di Bilangan Cawang, Jakarta Timur. Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada pekerjaan konstruksi terintegrasi EPC proyek pengembangan dan modernisasi pabrik gula Jatiroto tahun 2016 di Lumajang, Jawa Timur yang dimiliki oleh PT PN 11. Diketahui dalam pelaksanaannya proyek tersebut gagal dirampungkan alias mangkrak yang membuat negara boncos hingga 871 miliar rupiah. Terkait kasus ini, polisi setidaknya telah memeriksa 50 saksi dari PT Hutama Karya. Sementara pada sepekan sebelumnya, Kamis 13 Februari 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 3 mantan petinggi PT ASDP Indonesia Ferry. Mereka adalah mantan Direktur Utama Ira Puspadewi, ex-Direktur Perencanaan dan Pengembangan Hari Muhammad Adi Caksono, dan mantan Direktur Komersial dan Pelayanan Yusuf Hadi. Sedangkan tersangka lain, yakni pemilik PT Jembatan Nusantara, Aji, belum ditahan sampai persidangan digelar. Para tersangka diduga melakukan berbagai penyimpangan. Di antaranya, merekayasa dokumen kapal dengan mengubah dokumen pemeriksaan kapal tuanan usang agar terkesan mengilap layaknya kapal baru. Selain itu, tersangka juga memanipulasi valuasi kapal PT Jembatan Nusantara melalui kantor jasa penilai publik atau KJPP untuk mengatrol rupiah yang dibanderol. Namun, fakta terungkap selanjutnya dari total 53 kapal yang diakuisisi, hanya 11 kapal yang berumur di bawah 22 tahun. Sedangkan 42 kapal lainnya berusia antara 30 hingga hampir 60 tahun. PT ASDP sebenarnya belum mempunyai pedoman internal terkait dengan proses akuisisi. Sehingga pada saat itu saudara IP selaku Direktur Utama memerintahkan kepada bawahannya untuk membuat satu aturan internal atau peraturan direksi terkait dengan proses akuisisi tersebut dengan berbagai hal yang dikecualikan yang bertentangan dengan aturan di atasnya. Sebelum mengungkap kasus dugaan korupsi di Pertamina Subholding, langkah berani Kejaksaan Agung sudah lebih dulu tersaji kala membongkar kasus mega korupsi komoditi timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Korupsi komoditi timah itu disebut merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Dari angka itu, 271 triliun rupiah diantaranya berasal dari kerugian lingkungan. Persoalannya, nasib pengembalian kerugian lingkungan itu masih kurang. Sementara kerugian keuangan negara sebesar 26,6 triliun rupiah yang lain timbul dari pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah. Timah ini kan kerugiannya cukup signifikan, tetapi titik kerugian yang paling besar adalah kerusakan lingkungan. Kita bersyukur bahwa kerusakan lingkungan itu dapat dibuktikan oleh jaksa di dalam persidangan. Karena biasanya adalah sangat sulit untuk menentukan itu. Dan kita bersyukur bahwa kerusakan lingkungan yang selama ini tidak tertanggulangi, insya Allah dana ini apabila nanti bisa kita ambil dan kita sita, bisa digunakan untuk perbaikan lingkungan. Mega korupsi ini kian menarik perhatian karena salah satu terpidana, yakni Harvey Muiz, tak lain merupakan suami pesohor Sandra Dewi. Pun vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa pada awalnya terbilang ringan. Jaksa penuntut umum pun mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Jakarta lantas mengabulkannya. Alhasil, semua terdakwa kemudian diperberat hukumannya. Harvey Muiz yang semula divonis 6,5 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara.
Vonis terhadap Direktur Keuangan PT Timah periode 2016-2020 Ebil Ermindra juga diperberat menjadi 20 tahun penjara. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Hartin Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintahannya giat merawat komitmen bersih-bersih di banyak lini tanpa terkecuali badan usaha milik negara BUMN. Riuh kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama mencoreng wajah Pertamina dan juga BUMN. Apalagi dalam praktik permufakatan jahat itu, negara dibuat tekor hingga lebih dari 193 triliun rupiah. Itu baru satu kasus. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Kasus-kasus korupsi lain di BUMN, semisal korupsi yang melibatkan PT Timah hingga penyedia jasa penyeberangan dan pelabuhan terintegrasi, yakni Perum Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau ASDP. Setiap kali mendengar kabar miliaran hingga triliunan rupiah uang negara melayang lantaran ditilap segelintir oknum bengal, membuat halayak geram. Maka masuk akal pula bila kemudian nyaring suara-suara yang mendorong dilakukannya reformasi di tubuh BUMN, termasuk membasmi tikus-tikus korporat. Mengapa di tengah kekayaan yang kita miliki, masalah-masalah ini masih tetap ada? Dan yang lebih penting, bagaimana kita dapat memperbaiki keadaan ini? Bukan karena kita kekurangan sumber daya, tapi mungkin karena cara kita mengelola dan memanfaatkannya belum sepenuhnya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Kalau proses reformasi BUMN itu sebenarnya sudah mulai berjalan dengan yang nyata aja kita bisa lihat pada holdingisasi ya. Di mana-mana ada holding supaya tercipta efisiensi dan kemudian BUMN-nya juga bekerja seperti biar terorkestrasi dengan baik gitu ya. Nah, kemudian tapi persoalannya ada model bisnis itu yang baru dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN, itu transformasi itu pada model bisnis gitu, tapi tidak terjadi pada penerapan tata kelola. Selain itu, reformasi akan membuat BUMN ramping, sehat, dan memiliki daya saing kuat. Untuk mewujudkannya, ada yang menyebut menggunakan dua pendekatan, restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi akan membuat kondisi perusahaan kian stabil, kinerja moncer dan sehat. Mengiringi pencapaian itu, nilai perusahaan akan turut meningkat, daya saing melesat,
hingga berdampak positif di sisi keuangan kepada negara. Restrukturisasi yang membuat perusahaan BUMN menjadi kian sehat akan memudahkannya dilakukan privatisasi sebagai pendekatan lain dari reformasi BUMN. Berbeda dengan restrukturisasi, privatisasi adalah cara pemerintah menjual sebagian atau bahkan seluruh saham perusahaan BUMN kepada pihak swasta. Seiring bergulirnya waktu, pemerintahan Presiden Prabowo kemudian menggulirkan reformasi BUMN dengan pendekatan restrukturisasi kepemilikan dan pengelolaan aset negara. Langkah itu diwujudkan dengan membentuk sebuah badan baru sebagai super holding baru bagi sejumlah BUMN dan entitas kekayaan negara lainnya. Namanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau disingkat BPI Danantara. Danantara berperan sebagai lembaga pengelola dana investasi negara yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN. Aset yang dikelola disebut mencapai 14.000 triliun rupiah. Danantara itu sebuah inisiatif yang baik menurut saya. Tapi kehadiran Danantara ini kan nanti akan memberikan ekses. Eksesnya apa? Restrukturisasi pengelolaan BUMN. Bagaimana direstrukturisasi? Dulu BUMN itu tidak lagi dikelola sekarang oleh Kementerian BUMN, tapi berarti sampai Danantara bahwa Kementerian BUMN masih memegang kuasa dari pemerintah sebagai pemegang saham merah putih, iya. Tapi manajerial dan pengelolaan operasional seluruh BUMN itu berada di Danantara. Nah, Danantara ini yang kemudian membentuk holding. Dua holding itu holding investasi dan holding operation. Dua inilah yang sekarang nanti akan jadi BUMN. Ke bawahnya itu bukan BUMN, jadi BUMN yang sekarang itu nanti statusnya adalah perusahaan privat. Dengan aset sebesar itu, menempatkan BPI Danantara sebagai institusi pengelolaan dana investasi oleh pemerintah terbesar nomor 8 sejagat. Danantara digadang-gadang bakal mengelola 47 BUMN. Sejauh ini, setidaknya sudah 7 BUMN yang tergabung. Ketujuh BUMN itu yakni Pertamina, PLN, BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkom, dan Mind ID. Diketahui Mind ID atau kependekan dari PT Mineral Industri Indonesia adalah BUMN induk industri pertambangan Indonesia. Anggotanya yakni Aneka Tambang, Bukit Asam, Freeport Indonesia, Inalum, Bima, dan Vale Indonesia. Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Peran BUMN sejatinya menjadi agen pembangunan dan penggerak pertumbuhan ekonomi di Republik ini. BUMN juga memikul tanggung jawab besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan layanan publik yang vital. Namun, BUMN juga butuh dukungan hebat agar tumbuh sehat, memiliki daya saing kuat, dan bebas dari tikus-tikus korporat.